Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K khususnya untuk farmasi perawat tahun 2023. Dengan pembahasan pada video kali ini masih tentang soal-soal kemampuan teknis keperawatan. Pada video kali ini kita sudah masuk ke video part 20 ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru join di channel ini, teman-teman bisa tonton video kita sebelumnya sebagai referensi belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 19 tahun dengan status obstetri G1P0A0 dibawa ke rumah sakit dengan keluhan beberapa kali sempat kejang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui usia kehamilan 37-38 minggu, pasien mengeluh pandangan kabur, mual muntah, dan kaki bengkak. Tekanan darah 160/110, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit, dan protein urin positif 3. Pertanyaannya, masalah yang dialami pasien di atas adalah A. Preeklamsi ringan, B. Preeklamsi berat, C. Eklamsi, D. Hipertensi pada kehamilan, atau E. Hiperemesis gravidarum. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita berikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini diketahui pada soal pasien mengeluh sempat kejang, kemudian dari hasil pemeriksaan diketahui usia kehamilan 37-38 minggu, kemudian pasien mengeluh pandangan kabur, mual muntah, dan kaki bengkak. Pada soal juga diketahui tekanan darahnya adalah 160/110 dan protein urin positif 3. Nah, dari data-data tersebut menurut teman-teman, masalah yang dialami pasien ini apa? Apakah preeklamsi ringan, preeklamsi berat, eklamsi, hipertensi pada kehamilan, atau hiperemesis gravidarum? Kita bahas untuk setiap opsinya ya teman-teman. Di sini pada opsi A ada preeklamsi ringan. Nah, untuk preeklamsi ringan ini tandanya adalah tekanan darah lebih dari 140/90, kemudian ditemukan positif urin positif 1 atau positif 2. Nah, di sini karena pada soal diketahui protein urinnya adalah positif 3, maka opsi A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian di opsi B. Opsi B ini ada preeklamsi berat. Tandanya adalah tekanan darah lebih dari 160/110 dan ditemukan adanya protein urin lebih dari positif 2. Nah, untuk opsi B ini sebenarnya memenuhi kriteria pada soal ya teman-teman. Dan jadi untuk jawaban B ini kita keep dulu. Kemudian opsi C di sini ada eklamsi. Nah, untuk eklamsi ini merupakan perburukan dari gejala-gejala pada preeklamsi ya, teman-teman. Jadi untuk opsi C ini kita simpan dulu juga. Kemudian untuk opsi D, di sini ada hipertensi pada kehamilan. Nah, ciri utama hipertensi pada kehamilan adalah munculnya tekanan darah tinggi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Di sini memenuhi syarat, tetapi karena pada soal diketahui adanya protein urin, maka jawaban opsi D ini bukan jawaban yang tepat. Karena pada hipertensi pada kehamilan tidak ditemukan adanya protein urin. Berikutnya ada hiperemesis gravidarum. Ini merupakan mual muntah saat kehamilan dengan frekuensi dan gejala yang lebih parah dibandingkan dengan morning sickness. Pada soal juga diketahui bahwa pasien mengeluh mual dan muntah. Tapi di sini tidak dijelaskan seberapa sering atau seberapa parah mual muntah yang dialami pasien, sehingga jawaban E ini juga bukan jawaban yang tepat. Sekarang jika kita bandingkan, di sini ada dua opsi jawaban teman-teman, yaitu preeklamsi berat dan eklamsi. Nah, kedua jawaban ini ada data-data pada soal ya teman-teman. Tapi jika teman-teman tinjau lebih dalam lagi, pada soal ini ada kata-kata pasien sempat kejang. Nah, untuk kejang ini pada kehamilan di sini tidak ditemukan pada preeklamsi berat, tapi sudah masuk ke eklamsi. Karena salah satu tanda dari eklamsi adalah pasien mengalami kejang dan penurunan kesadaran. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu eklamsi. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah NIP Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform NIP Warrior. Di sini ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli,
bidan terampil, bidan ahli, dan beberapa formasi yang lain. Sebagai contoh di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan, diantaranya yang pertama adalah pembahasan soal melalui aplikasi Zoom, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selanjutnya teman-teman mendapatkan PDF materi baik itu tentang kesehatan umum maupun tentang formasi perawat terampil. Selain itu juga, teman-teman difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Untuk soal nomor 1 ini sudah cukup jelas, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 42 tahun dirawat di rumah sakit dengan ulkus diabetikum. Pasien sudah dirawat selama 4 hari dengan kondisi bed rest total. Dari hasil observasi, diketahui tekanan darah 90/70, nadi 62 kali per menit, dan pemeriksaan GDA 415 gram per dl. Terdapat ulkus stadium 2 di area sakrum. Pertanyaannya di sini, kriteria seperti apakah yang menunjukkan ulkus stadium 2 pada kasus di atas? A. Kulit tampak masih utuh. B. Kulit tampak kemerahan dan nyeri. C. Kulit mengalami luka pada area epidermis dan sebagian dermis. D. Kulit mengalami luka sampai ke jaringan lemak. Atau E. Kulit mengalami luka sampai ke jaringan otot. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah ulkus stadium 2. Nah, untuk ulkus di sini dibagi menjadi 4 stadium ya teman-teman, yaitu stadium 1, 2, 3, dan 4. Nah, ciri utama untuk ulkus stadium 2 ini adalah adanya luka pada area epidermis dan sebagian dermis. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi C. Dan sekarang kita bahas juga untuk keempat stadium pada ulkus ya teman-teman. Di sini pada ulkus stadium 1, tahap yang paling ringan dan hanya mempengaruhi bagian lapisan atas kulit. Nyeri, muncul sensasi seperti terbakar, dan gatal adalah gejala yang umum dirasakan. Area ulkus mungkin juga terasa berbeda dari kulit sekitarnya, bisa lebih kencang atau lebih lembut, bisa lebih hangat ataupun lebih dingin. Jadi pada ulkus stadium 1 ini belum muncul adanya luka ya teman-teman, hanya muncul sensasi seperti terbakar atau gatal saja. Kemudian untuk ulkus stadium 2, area kulit yang sakit telah menembus lapisan atas kulit atau epidermis dan sebagian lapisan di bawahnya yaitu dermis. Luka baring stadium 2 mungkin akan terlihat sebagai luka dangkal seperti kawah atau lepuhan yang berisi cairan bening hingga kekuningan yang bisa pecah. Ini sama seperti yang ditanyakan pada soal tadi tentang ciri ulkus stadium 2. Kemudian untuk ulkus stadium 3, luka yang berkembang ke tahap ketiga telah pecah sepenuhnya melalui 2 lapisan atas kulit dan masuk ke jaringan lemak di bawahnya. Ulkus pada tahap ini mungkin menyerupai lubang atau kawah. Pengidap mungkin akan melihat jaringan lemak yang terlihat, tetapi tidak dapat melihat bagian otot atau tulang. Kemudian yang terakhir ada ulkus stadium 4. Cirinya di sini adalah luka yang meluas di bawah lemak subkutan ke jaringan dalam, termasuk otot, tendon, dan ligamen. Pada kasus yang lebih parah, luka dapat meluas hingga ke tulang rawan dan ada risiko tinggi infeksi pada tahap ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 20 tahun dibawa keluarganya ke rumah sakit jiwa karena sering mengurung diri di kamar. Keluarga pasien mengatakan, sejak 3 bulan yang lalu sikap pasien mulai berubah, tidak mau keluar rumah dan tidak mau bertemu dengan teman-temannya. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan 2 bulan terakhir orang tuanya sering bertengkar. Saat perawat bertanya, pasien lebih sering diam dan enggan menjawab pertanyaan perawat. Pasien juga mengatakan, dulu sering dibully saat masih SD. Pasien mulai menjauhi teman-temannya sejak 3 bulan yang lalu. Pertanyaannya di sini, faktor predisposisi penyebab masalah pasien adalah A. Pasien sering mengurung diri di kamar. B. Pasien sering melihat orang tuanya bertengkar. C. Pasien menjauhi teman-temannya. D. Pasien sering dibully. Atau E. Pasien dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah faktor predisposisi.
Jika teman-teman mengikuti video-video kita sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai faktor presipitasi ya teman-teman. Dan faktor predisposisi dan faktor presipitasi ini mirip, yaitu penyebab dan pencetus terjadinya masalah pada pasien. Yang membedakan hanya waktu terjadinya saja. Untuk faktor presipitasi itu kurang dari 6 bulan, sedangkan untuk faktor predisposisi ini lebih dari 6 bulan. Oke, kita tinjau untuk setiap opsinya. Di sini opsi A ada pasien sering mengurung diri di kamar. Nah, ini bukan merupakan faktor predisposisi maupun presipitasi ya teman-teman. Karena mengurung diri di kamar ini merupakan alasan dari pasien tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, jika kita lihat pada soal ini, masalah yang dialami pasien adalah isolasi sosial. Karena pasien mengurung diri di kamar dan enggan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Kita lihat untuk opsi B, yaitu pasien sering melihat orang tuanya bertengkar. Oke, kita tinjau pada soal ya teman-teman. Di sini diketahui bahwa pasien mengatakan 2 bulan terakhir orang tuanya sering bertengkar. Nah, jadi untuk opsi B ini juga bukan jawaban yang tepat karena kurang dari 6 bulan maka masuknya ke faktor presipitasi. Kemudian opsi C, pasien menjauhi teman-temannya. Pada soal juga dijelaskan bahwa sejak 3 bulan yang lalu pasien mulai menjauhi teman-temannya. Ini juga bukan merupakan faktor predisposisi. Kemudian opsi D, di sini ada pasien sering dibully. Kita lihat pada soal, di sini pasien mengatakan dulu sering dibully saat masih SD. Nah, dulu berarti ini sudah lama ya teman-teman, karena sekarang usia pasien kan sudah 20 tahun. Jadi ini sudah lebih dari 6 bulan, maka dapat dimasukkan ke dalam faktor predisposisi sebagai pencetus munculnya masalah pasien. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke puskesmas untuk berkonsultasi tentang penggunaan alat kontrasepsi. Pasien mengatakan sudah mempunyai 1 anak dan berencana ingin menunda untuk mempunyai anak lagi. Pasien juga mengatakan mempunyai riwayat varises pada kedua kakinya dan ingin memilih alat kontrasepsi yang aman. Sebagai seorang perawat, Anda akan menganjurkan pasien untuk menggunakan A. Pil KB, B. KB suntik, C. Implan, D. IUD, atau E. Tubektomi. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini data yang perlu kita garis bawahi adalah pasien ingin menunda mempunyai anak. Kemudian pasien mempunyai riwayat varises. Nah, karena di sini pasien hanya ingin menunda, maka opsi jawaban yang E yaitu tubektomi ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Karena kalau melakukan tubektomi berarti pasien ingin mengakhiri untuk mempunyai anak. Sekarang kita lihat, di sini ada riwayat varises. Menurut teman-teman, jika ada pasien dengan varises, alat kontrasepsi apa yang teman-teman akan anjurkan untuk digunakan pada pasien tersebut? Apakah pil KB, apakah B suntik, implan, atau IUD? Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini untuk pasien-pasien yang mempunyai varises, ini sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi hormonal, terutama hormon estrogen ya teman-teman, karena hal itu akan bisa memperparah kondisi varises pasien. Sehingga dari keempat opsi jawaban ini, satu-satunya alat kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon adalah IUD. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke, sementara cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel Sahabat Medis bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.